Yang ingin saya tanyakan pertama adalah apa sih pesan yang ingin disampaikan lewat karya lagu ini? Dan yang kedua, adakah hubungan emosional antara karya terbaru ini dengan kaget karena kok bagus banget ya. Soalnya ya banyak aja jadi apa namanya ya, yang kita kerjakan di Praha jadi wow luar biasa. Oke juga editannya ya. Puas nggak sama hasilnya? Puas. Dan tadi kan ada burung-burung. Itu dia, saya sama fokus itu nggak di set, nggak didatengin burungnya, datang sendiri gitu. Jadi memang dia jodoh ya. Pengendar. Abdul Alam berbicara, caranya silakan. Karena mungkin kita syuting pada saat bulan Ramadan waktu itu. Ya, jadi Alam pun itu. Oh, universe-nya bertujuh. Ya, oke. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk juga Mbak Titi DJ dan juga Cakra. Kita langsung akan mulai saja ke pertanyaan rekan-rekan media. Sudah ada? Oke, mungkin saya tunjuk aja. Oke, dari yang paling depan dulu Mbak, silakan. Boleh berdiri dan diperkenalkan media dari mana pertanyaannya, untuk siapa, silakan disampaikan. Ya, halo, aku Juni dari BTV. Yang sebelumnya selamat untuk ibu barunya Kak Titi dan Kak Cakra. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah apa sih pesan yang ingin disampaikan lewat karya lagu ini? Dan yang kedua, adakah hubungan emosional antara karya terbaru ini dengan kehidupan pribadi atau perjalanan Cakra? Masih. Itu spesifik Cakra. Mungkin kita bisa mulai dari Mbak Titi dulu. Silakan Mbak Titi. Lagunya ya. Seperti yang tadi saya bilang, lagunya ini sangat challenging sebagai seorang penyanyi, dan buat saya yang sudah lama bernyanyi itu kan sudah mengalami punya lagu yang bermacam-macam. Nah, ternyata memang hidup ini penuh surprise, penuh kejutan. Jadi pas disodorin lagu ini, saya langsung, wah ini kayaknya saya belum pernah nih nyanyi lagu kayak gini selama 40 tahun saya berkarir gitu. Jadi saya sih bersyukur banget bisa menjadi bagian dari proyek ini gitu. Jadi buat saya ini satu pencapaian saya lagi, pencapaian tertinggi saya di dalam karir bermusik saya. Luar biasa. Terima kasih Mbak Titi. Cakra, adakah hubungan personal gitu katanya? Ya, sebetulnya tadi sudah disebutkan berbalik-balik ya. Kalau hubungan saya sih jujur sangat ketika pertama kali saya mendengarkan lagu itu, memang sebelum saya masuk ke studio rekaman pun saya sudah kayak aduh ini luar biasa. Karena di sisi lain secara teknikal kita benar-benar harus mengesampingkan ego kita demi mencapai satu ruh untuk sebuah lagu biar bisa mendukung sebuah lagu. Dan saya sendiri nyanyi di lagu ini sih, aduh, kalau relate dengan kehidupan saya sih tidak. Kalau kehidupan saya nggak relate ya, karena ini melepaskan seseorang, saya enak aja lepas sendiri. Jadi saya tapi mencoba untuk menjadi bagian di lagu ini. Jadi luar biasa pengalaman saya bisa ikut bersama dalam sebuah lagu ini. Yes. Sudah cukup menjawab ya Pak ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua, silakan Mas di belakangnya. Perkenalkan, saya Rizky dari Sidodei. Saya ada pertanyaan kepada Mbak Titi dan juga Kak Cakra. Mau nanya soal sosok layar sendiri. Itu untuk Mbak Titi dan juga Kak Cakra, bagaimana sosok layar atau arti dari layar itu sendiri dalam untuk kalian berdua, dan juga tadi kan udah dikasih lihat back and forth ya di Nicholas Saputra seperti apa. Nah itu apa yang dirasakan? Terima kasih. Terus terang, saya hanya tahu layar adalah nama tokoh Nicholas Saputra di film Siapa Dia gitu. Ceritanya sendiri saya juga belum pernah lihat filmnya, hanya pernah melihat cuplikan-cuplikannya. Kalau nggak salah saya pernah lihat cuplikan-cuplikan. Terus jadi agak meraba-raba gitu saya.
Tapi dari potongan lagu atau dari keseluruhan lagu, jadi saya udah bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah sebuah lagu tentang percintaan, ya, tentang perpisahan juga, tapi perpisahan yang tegar gitu, ya, melepaskan tapi tidak melupakan, tadi gitu loh, ya kan, seperti itu. Baik, terima kasih, Mas Cakra. Enggak ya? Saya kalau saya kebetulan mengartikan lagu ini tuh lumayan agak sedikit dalam. Wah, sedalam apa? Maksudnya kalau kita tahu lah ya, itu kan memang ada dibuka, ada ditutup. Ya. Dan itu juga bisa diaplikasikan ke kayak apapun perjalanan hidup kita, maupun percintaan ataupun pekerjaan. Itu kadang kita menutup dan membuka lagi. Jadi kalau saya itu super dalam, tapi yang itu kembali lagi melepaskan tapi tidak melupakan. Wah, tepuk tangan sekali. Terima kasih sudah mulai. Kita akan langsung ke pertanyaan. Silakan, Mas. Oke, halo, selamat sore semuanya. Kami Didi, Mas Cakra, Mas Ade, sama Mas Hamzah. Saya Didi dari kreatifis.com. Pertanyaan ini kan, kolaborasi ini adalah kolaborasi yang unik ya menurut aku, karena kan beda generasi nih. Kami Didi sama Mas Cakra sendiri beda generasi, suaranya pun juga beda nih. Setelah aku dengerin ternyata memang bisa nge-blend itu ya gitu. Nah, pada saat proses pembuatannya nih, ada nggak sih dari Mas Cakra mungkin yang dapat wejangan atau dapat tips nyanyinya gini aja bisa nggak gitu, atau ada yang tips dalam bermusik kah, dalam bernyanyi kah, dari yang disampaikan sama Mami Titi. Untuk Mami Titi tadi sempat cerita juga kalau sebagai komposer di lagu ini kan, ini seru juga karena saya cuma nulis lirik. Nah, itu karena liriknya juga cuma setengah. gitu ya. Cuman apakah ada pembeda nih antara Mami Titi menulis single sendiri sama untuk yang soundtrack seperti ini gitu? Boleh diceritain gak serunya kayak gimana? Thank you. Terima kasih. Saya mau jawab dulu. Kalau untuk pada saat rekaman, kayaknya Cakra tuh udah siap. Jadi udah tidak terlalu, karena kita tidak pakai vocal director, jadi kita saling ngedirect satu sama lain. Terima kasih tadi udah suka sama perpaduan vokal kita. Bagus kan? Yang perfect akhirnya ada lagi tuh. Nah, itu juga kebetulan Mas Faisal, Mbak Titi ada juga yang ada Canon di belakang itu. Iya. Itu memang terakhir kita isi, karena memang sebelumnya kita nyanyi lempeng-lempeng aja, tapi dibiarkan di Praha pun tiba-tiba ada ini lagi, tambah lagi. Jadi ada beberapa part yang memang yang tadinya kita nyanyi ya sudah ngalur aja, tapi kayak ini klimaksnya kayaknya biar lebih ini lagi, ada masukin canonnya, ada tambah lagi improvnya, ada Mbak Titi yang sampai terakhir kan akhirnya ada lagi. Itu Mbak Titi sampai mengeluarkan jurusnya kan, jadi dan jurus mengeluarkan triknya. Jadi memang pengalaman yang luar biasa sekali juga buat saya, karena di sana juga beliau ini memang luar biasa, sangat terbuka, sangat memberikan masukan kepada saya. Jadi sangat senang lah dalam proyek ini. Kalau saya sebagai penulis lirik gitu ya di lagu ini, saya tinggal mengembangkan lirik yang udah ada. Terus juga saya agak berimajinasi dengan apa yang terjadi di film itu gitu. Jadi ya cukup membantu juga sih. Dan hasilnya bisa sama-sama tadi lihat ya seperti apa kolaborasinya. Baik, sudah cukup ya? Siap. Kalau gitu ada lagi yang ingin bertanya? Boleh silakan, Mas. Silakan. Selamat sore, saya Domi dari tingo.com. Saya ingin bertanya sama Mas Ade ya, ini kenapa memutuskan memakai harus konser pakai orkes dari Praha? Apa di Indonesia nggak cocok dengan aransemennya gitu? Terus Mbak Titi gimana menyesuaikan diri di sana tuh? Ada nggak kan orkesnya kan baru ketemu ya? Itu aja. Silakan untuk Mas Ade dulu. Ya pastinya aku sama Mas Faisal yang saya buat di Praha. Kalau orkestra sih jujur aja sih di sana bagus sekali. Mungkin bukan di sini nggak bisa, tapi kalau dari sound itu memang beda banget sih. Dan sama cepat, karena kita garapnya sebenarnya kan ada 10 lagu untuk orkestranya. Jadi
termasuk lagu ini. Jadi memang dibutuhkan yang sat-sat aja sih. Iya, dan yang bagus. Betul sekali, dan hasilnya juga bisa terlihat. Mami Titin? Rasanya itu rekaman di sebuah studio terbaik di dunia itu kayaknya kejadian langka dalam hidup ya. Pasti nervous karena takut mengecewakan gitu kan, karena di sana kan rekamannya shiftnya tuh nggak kayak di sini gitu. Di sana tuh satu shift 4 jam ya. Ya, Pak Faisal ya. Berapa? Oh ya, nah sementara di sini kan bisa lebih dari 5 jam gitu kan. Jadi harus, apalagi nyanyinya dibagi sama cakra, jadi 2,5 jam masing-masing kan. Waduh, itu bener-bener harus persiapannya harus matang gitu. Dan lancar ya semuanya prosesnya, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Ada satu kesempatan terakhir, mungkin silakan Mas, boleh disampaikan dari media mana? Dan untuk siapa pertanyaannya? Perkenalkan, nama saya Rama dari Urban Spotina. Saya menanya untuk pembuatan berapa lama proses syuting video klip ini dan rekaman lagu ini, apakah ada pengalaman yang seru saat dialami saat proses pembuatan lagu ini dan video klip ini? Mungkin tadi sudah sedikit diceritakan, tapi ditambahkan lagi mungkin Mas Faisal atau Mas Ade. Berapa lagi Mas? Video klip itu 4 ya? Itu ya namanya. Tapi kalau klip mungkin ya, tapi kalau musik saya udah bikin ini aransemennya aransemen. Wow. Dan ini adalah aransemen terakhir yang saya pakai. Oke. Tapi dari awal saya bikin ini saya udah bayangkan akan pakai orkestra. Karena sebelumnya saya sudah pernah rekaman di sana dan saya rasa klip ini memang saya bisa kembali ke sana. Jadi kebetulan memang momennya aja. Kamu kebetulan akan dari di sana. Di sini ya, amin. ya, hanya memang proses musik ini lebih lama ketimbang video klip, dan untuk bernyanyinya pun juga sebenarnya nggak banyak aneh-aneh sih ya, karena semuanya mengalir aja. Ini definisi jodoh memang ya, antara lagu, komposer,